Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita sudah kedatangan Bapak Ibu dari mana Bu? Pak? Polsek Bogor Utara. Oke, sebelumnya kita ada jargon dulu Pak Bu. Kalau saya bilang Potsgoro, Bapak Ibu bilang podcastnya SMA Kosgoro. Bisa Bu? Bisa Pak? Ya. Oke. Mulai ya Pak. Potsgoro. Podcastnya SMA Kosgoro. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Mungkin kita mulai dengan perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Andra Salmani Ramdan, siswa dari SMA Kosgoro, tepatnya dari kelas 11 MIPA 4. Dan Bapak Ibu ini boleh perkenalan dulu. Baik, saya akan berkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam Tetap sejahtera. Semangat. Ya. Jadi yang pertama saya adalah Kanit Binmas Polsek Bogor Utara. Baik Pak. Ibtu Tri Rahmono. Ya. Bapak Tri. Pak Tri Rahmono. Ya, saya lengkap aja ya. Ya Pak. Saya lahir di Makassar 20 Juli 65. Oh iya Pak. Ya, kemudian saya sudah beristri dan satu istri, 3 anak. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah yang satu sudah menikah dan yang 2 masih kuliah. Saya dinas di Bogor Utara sebagai Kanit Binmas. Apa itu Pak kalau boleh tahu? Ya, Kanit Binmas itu adalah bagian pembinaan, pembimbing masyarakat, bimbingan masyarakat. Oh iya Pak. Ya. Dan Ibu boleh perkenalan Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita Salam semuanya. Saya dari Bimas Polsek Bogor Utara. Saya di sini sebagai Panit Bimas Polsek Bogor Utara. Baik Bu. Dan untuk identitas saya yaitu mungkin nama saya Aibtu Sutarmi. Saya sudah berkeluarga, anak 1, suami 1. Mungkin perkenalan itu aja dari kami, nanti akan dilanjutkan oleh Kanit Bimas Polsek Bogor Utara. Baik Pak Bu, terima kasih ya perkenalannya. Jadi di sini kita mau membahas tentang tertib lalu lintas, narkoba, dan kenakalan remaja dengan bintang tamu yang sangat hebat-hebat ini ya. Nah, kita mulai aja nih Pak tentang tertib lalu lintas. Nah, tertib lalu lintas itu menurut Bapak Ibu itu seperti apa sih? Nah, biasanya kan kita lalu lintas identik dengan motor, mobil, kereta seperti itu ya Pak. Iya. Nah, menurut Bapak itu, Bapak Ibu itu apa sih tertib lalu lintas itu? Baik, saya coba menjawab. Untuk tertib lalu lintas, tentunya di dalam berlalu lintas itu ada aturan. Aturan yang pertama, yang paling mendasar, yaitu setiap pengendara atau pengemudi kendaraan roda 2 maupun roda 4, itu yang pertama harus memiliki SIM, surat izin mengemudi, ya kan? Nah, untuk syarat memiliki SIM itu kan harus 17 tahun. Betul Pak. Sudah memiliki KTP, ya, ada NIK-nya dan lain sebagainya. Sehingga kalau Bapak pikir untuk kelas 10 ya, untuk kelas 10 ini ya mestinya belum boleh mengendarai sepeda motor. Karena usianya pasti dia belum sampai 17 tahun. Betul. Ya kan, kalau kita ngitung dari SD, SMP, kemudian SMA paling 16 tahun ya, 15 sampai 16 tahun. 16 tahun. Itu yang pertama. Kemudian ketika kita mengendarai sepeda motor, ini hanya untuk pengetahuan ya, karena belum punya SIM kan, berarti belum boleh kan? Iya Pak. Untuk pengetahuan, ketika kita mengendarai sepeda motor, ya kendaraannya itu harus terregistrasi dengan baik. Iya. Dalam artian Surat-suratnya lengkap, surat-suratnya lengkap, gitu kan? Kalau di jalan cukup dengan surat tanda nomor kendaraan STNK, BPKB-nya di rumah aja, kecuali mau dijual. Ya, nah, gitu kan. Jadi untuk mengendarai sepeda motor punya SIM, kemudian bawa STNK-nya, ya. Kemudian yang paling utama lagi, lebih utama lagi, ini menggunakan helm pengaman. Helm. Ya, karena helm pengaman ini survei membuktikan, ya, tidak sedikit korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami luka di kepala ini berujung pada maut, meninggal. Ya, Pak. Ya kan? Kemudian SIM, STNK ini ya dia harus tahu bagaimana fungsi dari rambu-rambu yang ada di jalan. Betul. Sekarang kalau mengendarai kendaraan, surat sudah bawa, ya,
kemudian sudah pakai helm, tapi dia tidak tahu. Belum ada wawasan ya. Iya, tidak ada wawasan di jalan itu, sehingga mungkin masuk ke dalam komplek perumahan ya, yang di situ ada tertulis 10 km per jam. Iya, Pak. Ya, karena dia masih muda, ya kan, motornya juga masih baru gitu kan. Apalagi temennya banyak gitu. Ini yang kadang-kadang jadi masalah, sehingga ya, Pak, ya. Yang harusnya dia lewat dengan mulus tanpa masalah karena dia kecepatannya tinggi, ditegur dan lain sebagainya. Betul, Pak. Itu memang kebiasaan pelajar ya, Pak. Kalau lagi jalan sepi, nafsu gitu, Pak, pengen ngebut. Nah, oke, Pak. Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi nih, kalau pelajar bawa motor, mobil, tapi belum ada SIM-nya, dengan alibi atau dengan dia bilang ke orang tuanya, pengen bawa motor aja deh, udah bisa, terus lebih ngehemat ongkos gitu. Kan orang tuanya kalau ngedengar ngehemat ongkos kayak, wah iya juga ya, kalau motor dengan modal 10.000 kita udah bisa bolak-balik ya Bu, ya Pak, bisa bolak-balik sekolah atau rumah, dibanding dengan pakai angkot, pakai kendaraan online. Nah, pandangan Bapak Ibu terhadap pelajar gitu, mungkin keterbatasan juga pelajar, kayak dari rumahnya angkotnya jauh gitu, jadi harus pakai motor. Nah, bagaimana Bapak Ibu menyikapi pelajar yang seperti ini? Ibu? Kalau menyikapi masalah ini, kita kembali lagi ke orang tua ya. Betul. Karena kalau untuk masa-masa anak sebelum 17, jadi jiwanya itu masih belum stabil. Betul, Bu. Jadi untuk lebih jelasnya kita harus diusahakan anak itu dikasih pengertian terlebih dahulu. Bukan berarti memang sebaiknya itu anak sebelum 17 tahun itu tidak diperbolehkan untuk mempergunakan kendaraan. Betul. Terlebih dahulu. Karena mempergunakan kendaraan itu sebaiknya harus memiliki SIM terlebih dahulu. Baru anak itu diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Karena itu akibatnya nanti akan fatal gitu kan. Karena adanya kecelakaan nanti di jalan gitu kan, karena jiwanya itu masih belum labil gitu kan, masih arogannya itu masih muncul gitu kan, tiba-tiba muncul, karena belum, yaitu karena usianya belum 17 tahun, jadi belum stabil, jadi arogannya itu untuk berboncengan sampai membawa penumpang tidak memakai helm. Memang sih orang tua itu pasti akan muncul sih, waduh iya ya, kasihan kalau dilihat dengan istilahnya biaya untuk angkot dan lain-lainnya, mungkin dia terlalu banyak ya gitu. Tapi kembali lagi harus kita lebih sayang gitu. Usahakan tunggu dulu sampai waktunya sudah tepat. Istilahnya usianya sudah 17 tahun. Harus sabar dulu ya Bu. Iya, sabar dulu. Dibanding nanti kalau kita bawa motor malah kecelakaan, nanti fatal ya Bu ke depannya. Betul sekali. Nah, ada pertanyaan lagi nih Bu. Kan di masa pandemi ini kita susah naik angkot, kemana-mana dibatesin. Nah, mau tidak mau anak itu pasti Bu bawa motor, mau itu ke pasar, mau itu ke sekolah atau ke tempat lainnya. Nah, gimana sih cara buat menyelesaikan masalah ini gitu Bu? Kan memang pada faktanya kita susah kemana-mana pada saat ini, dan memang pelajar mungkin ada urusan ke sekolah atau disuruh orang tua kemana pergi gitu Bu. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini nih Bu? Soalnya saya juga lihat kayak di mana-mana susah, kemana-mana itu susah, sekarang ada penyekatan dan sebagainya. Memang itu kan buat kebaikan kita juga, betul. Tapi memang ada tuntutan dari pribadi masing-masing ya Bu. Nah, gimana sih cara menyelesaikan masalah ini gitu Bu? Mungkin saya bisa tambahkan ya. Sebetulnya itu masalah perbedaan sudut pandang. Baik. Ya kan? Yang pertama mungkin kalau kita bicara lebih irit, kemudian lebih praktis, ya kan, itu ya betul-betul saja sih, halal-halal saja gitu. Tapi semua ini kan ada aturan. Betul, ya kan? Pak. Undang-undang dibuat untuk dipatuhi, undang-undang dibuat untuk bisa menjaga istilahnya dan menjamin keselamatan. Ketika kita bicara masalah transportasi, berarti kan itu bicara keselamatan pengendara. Betul, Pak. Gitu kan? Nah, kalau anak-anak sekarang memang pinginnya kan modis, ya kan? Betul, Pak. Ya kan? Betul, yang terutama itu modis. Kalau sekolah nggak pakai motor, ya kurang keren. Itu kan, ya kan? Sama yang lain. Itu terus kadang-kadang memang ya maaf ini sudut pandangnya berbeda orang tuanya juga. Yang harusnya orang tua itu justru melakukan pengawasan terhadap Betul, anak. Pak.
Kan tidak mungkin pengendara itu hanya diserahkan kepada polisi yang di jalan, kan gitu. Itu harus ada orang tua. Harus ada edukasi. Iya, pengawasan orang tua itu yang pertama kan anak kita itu usia berapa sih? Udah punya SIM apa belum? Kan gitu. Itu harusnya gitu. Karena syarat untuk mengendarai sepeda motor paling tidak itu harus mempunyai surat izin mengemudi. Kembali lagi ke dasar tadi kan? Betul, Pak. Ke masalah dasar. Nah, ini orang tua kadang-kadang berpikirnya kan orang udah bisa naik motor, betul Pak, ya kan? Betul, iya. Temennya juga pada naik motor. Iya. Tapi kalau dikembalikan lagi, saya pelaku sejarah istilahnya kan, iya, saya pelaku sejarah. Saya punya anak juga, anak saya 3, ya kan? Tapi anak saya itu saya kasih kendaraan setelah dia mempunyai SIM. Karena itu tanggung jawab saya. Betul. Tanggung jawab saya sebagai orang tua, tanggung jawab saya sebagai polisi juga yang melakukan edukasi terhadap masyarakat secara umum gitu, sehingga ya anak itu yang pertama sempat ya dia berlinang air mata lah ketika dia naik minta motor karena teman-temannya udah bermotor semua. Dia kelas 2 itu dia minta motor karena usianya belum 17, belum saya kasih. Tapi ketika dia masuk pada usia 17, saya penuhin kebutuhan dia untuk membuat SIM. Dan setelah dia punya SIM, saya kasih motor. Ya, istilahnya anak itu bangga gitu lah. Merasa bangga kan, karena apa? Ketika dia naik motor, dia memang sudah punya SIM. Sudah percaya diri ya, Pak. Dan pengawasan saya terhadap anak itu sendiri juga agak ringan, karena ibaratnya anak itu sudah bisa dipercaya lah gitu. Baik Pak, jadi mungkin harus ada kesadaran dari orang tua sendiri. Iya, fungsi pengawasannya itu harus jelas. Iya, jadi nggak harus semuanya diserahkan pada polisi aja lah, gitu ya. Karena tidak sedikit begini, punten-punten ini. Iya Pak. Jadi banyak orang tua yang datang kepada polisi ketika anaknya bermasalah, dia selalu mengatakan anak saya baik. Iya Pak. Pasti. Padahal pengawasannya tidak baik. Iya. Ya itu ya. Pasti orang tua pasti ngebela anaknya. Iya, selalu mengatakan anak saya baik Pak, di rumah dia diam ini segala macam gitu. Padahal yang dia lakukan itu perilaku yang tidak baik. Karena kenapa? Karena pengawasannya kurang. Kalau orang tua sudah dari rumah melarang dia tidak boleh pakai motor, pasti dia tidak naik motor di jalan. Tapi ada aja anak yang nakal gitu Pak, sama orang tua nggak boleh bawa motor, belajar motor. Nah, dia di luar sama teman-temannya motor-motoran gitu. Nah, itu gimana sih Pak masalahnya? Ya, itu kan masalah pergaulan. Ya kan, tapi saya tetap mengembalikan pada pengawasan. Ya. Pengawasan yang tadi ya. Anak itu saya yakin dia lebih cenderung nurut sama orang tuanya ketika orang tua itu berfungsi dengan baik, ya. Orang tua itu harus berfungsi. Saya kalau bahasa ekstrim saya mengatakan jangan jadi orang tua kalau nggak bisa jadi ngurusin anak, kan gitu. Iya, Pak. Itu bahasa ekstrim ya kan. Tapi sebetulnya itu yang ada dalam tanggung jawab orang tua. Ya, ada ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Iya kan? Jadi ketika bicara tanggung jawab, itu adalah tanggung jawab sebagai orang tua. Ya, jagalah dirimu dan keluargamu. Dirimu itu adalah kepala rumah tangga. Betul. Bisa Bapak, bisa Ibu. Bisa Ibu. Iya. Oke. Nah, Pak, dari tadi kan kita ngomongin tentang pelajar harus memiliki SIM dulu, harus 17 tahun dulu. Nah, gimana sih cara bikin SIM itu, atau ada langkah-langkahnya tersendiri dari Bapak, harus kemana gitu. Mungkin ada teman-teman di rumah yang kurang edukasi gitu Pak. Oke, kalau kita bicara bikin SIM sekarang sudah jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Kalau dulu zaman Bapak, zaman anak-anak Bapak dulu bikin SIM tuh harus datang. Iya Pak. Sekarang itu sudah ada SIM online. Oh, udah ada online ya Pak? Coba saja ikutin perkembangan atau website yang ada di kepolisian, nanti masuk ke bagian lalu lintas, kemudian ke bagian SIM, nanti akan mendapat penjelasan lebih luas di situ. SIM itu cukup mendaftar di online, kemudian nanti kita bayar berapa yang harus dibayar, di situ ketentuannya yang diatur oleh undang-undang. Nanti SIM akan jadi dengan sendirinya, diantar oleh petugas. Itu luar biasa. Praktis ya Pak? Saya baru tahu itu diantar Pak. Aduh. Diantar oleh petugas ke rumah. Wah, enak banget Pak. Luar bener, biasa, saya baru tahu makanya itu, Pak. Zaman sekarang tidak ada alasan nggak punya SIM. Iya, karena Pak. sudah mudah sekali. Iya Pak, bener. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak.
Kita kan dari tadi ngomongin tentang pelanggaran ya Pak, pelanggaran lalu lintas. Nah, ada nggak sih? Saya kan pribadi mewakili masyarakat awam ya Pak, pelajar-pelajar awam. Nah, sanksi dari pelanggaran lalu lintas itu apa sih Pak? Sama ada undang-undangnya nggak buat mengedukasi saya dan kita semua penonton gitu Pak? Oke. Bicara sanksi masalah lalu lintas itu ya mungkin masyarakat secara umum sudah tahu. Tindakan langsung, tilang ya Pak. Ya, ketika kita melanggar peraturan lalu lintas, maka akan kena sanksi tilang. Tapi kalau tilang dilakukan oleh petugas yang model lama dulu, mungkin masih bisa kita kasihan anak pelajar, kasihan dan lain sebagainya kan? Iya Pak. Tapi kalau sekarang ke depan di kota-kota besar sudah dilakukan tilang elektronik. Ya. Ini ya nanti tentunya tidak ada ampun karena dia modelnya model kamera yang mendeteksi itu kamera gitu. Ketika si pengendara itu melanggar, nggak mau belajar, nggak mau apa, tercatat nomornya, tercatat identitas orangnya, di situ muncul identitas secara KTP, NIK dan lain sebagainya, maka akan ada surat undangan. Si pelanggar itu ada surat undangan datang ke operator ya di Polres atau di Polda itu, nanti dia akan dikonfirmasi benar jam sekian kendaraan ini Anda yang menggunakan ini Anda melanggar pasal sekian ini silakan bayar di bank. Gitu. Seperti itu RT. Ada pasal-pasal terkait gak Pak? Kayak nggak boleh pakai helm apa pasalnya gitu Pak? Pasal. Ya, untuk pasal helm tersendiri, pasal kayak SIM 281 ayat 1, kemudian helm 291 ayat 1, ayat 2 yang di belakang gitu kan. Iya, Pak. Itu diantaranya ya pasal-pasal itu nanti akan ketika kita dijepret ya, kena gambarnya, kemudian identitasnya jelas, dikonfirmasi oke, ya, maka di situ akan muncul pasal yang dilanggar dan denda yang harus dibayar. Nah, Pak, biasanya nih Pak, ada yang habis ketilang, terus kan disuruh nebus ya Pak ya. Nah, ada yang bilang nanti aja, malas nebusnya nanti aja. Nah, gimana sih kalau nebusnya itu malah kelamaan dari waktu yang ditentukan gitu? Ya, kalau waktu yang ditentukan itu kan sebetulnya kan memang batas waktu toleransi ketika si pelanggar ini harus membayar kan, ada waktu toleransi bisa 2 minggu, bisa seminggu kan gitu ya. Iya Pak. Ini harusnya dibayar sesuai dengan tanggal itu karena itu tanggal berlakunya surat tilang itu. Ketika tanggalnya sudah terlewati, maka dianggap alfa kan, tidak melakukan itu, makanya tilang itu dianggap bisa tidak sah. Makanya bisa ditilang lagi. Yang tadinya ditilang SIM ya, ketika masa berlakunya karena tidak diindahkan, tilang lagi. Tilangnya SIM-nya kan udah ditilang, STNK-nya ditilang. Jadi double ya. Kalau SIM STNK-nya sudah ditilang, masih melanggar lagi, itu harus dihentikan. Makanya motornya yang diambil supaya tidak melanggar lagi. Karena udah 1, 2, 3 itu motornya harus ditahan dulu. Selesaikan secara administrasi, setelah selesai ya dikasihkan lagi. Dikasih lagi. Oke, Bapak, terima kasih. Nah, tadi kita udah ngebahas tertib lalu lintas. Nah, kita berlanjut membahas tentang narkoba dan kenakalan remaja nih Pak. Nah, di masa pandemi ini kasus kejahatan lalu lintas, narkoba, tawuran itu masih ada nggak sih? Secara kan kita ada PPKM, lockdown seperti ini ya, yang kita dilarang buat keluar rumah. Nah, masih ada nggak sih Pak pelanggaran kayak gini itu? Ibu, nanti saya tambahkan. Kalau untuk masih pelanggaran itu masih ada ya Dek ya, karena biar gimana pun kan kita harus tertib ya gitu. Kalau misalnya kayak narkoba masih ada ya. Masih ada di zaman kayak gini Bu? Masih ada, walaupun terus situasi kayak begini. Begitu juga dengan mempergunakan narkoba, kenakalan remaja, bahkan kemarin juga malam ya Nan ya. Kemarin malam juga itu ada gitu kan. Tentang ya, narkoba ya? Nah, bukan untuk masalah tawuran gitu. Jadi kita sebagai aparat keamanan di sini juga selalu menghimbau ya kepada anak-anak semuanya, ayolah kita bersama-sama untuk mentaati peraturan yang sudah ada sekarang ini gitu ya. Karena peraturan itu buat kebaikan kita juga ya Bu. Buat kita semuanya gitu betul. Kan. Nah, ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, seberapa bahaya sih narkoba dan
penanggulangannya tuh kayak gimana sih? Apa rehabilitas kah atau ditahan atau bagaimana gitu Pak, Bu? Oke, kalau bicara masalah narkoba itu kalau zaman saya dulu waktu masih usia remaja itu yang saya dengar narkotika itu hanya ada di kota-kota besar. Seperti waktu itu saya tinggal di Jawa Tengah, ya kan? Saya hanya mendengar narkotika itu adanya di ibu kota, di Jakarta. Tapi sekarang sudah jauh lebih dekat dengan kita. Bahkan iya, bahkan kalau saya katakan narkoba itu ada di depan rumah, ada di samping kanan kiri rumah. Ya, makanya tinggal kita waspada apa tidak. Ya, semuanya berawal dari gaya hidup. Berawal dari gaya hidup, nggak remaja, nggak orang tua, nggak anak-anak. Ketika kalian masuk dalam gaya hidup yang buruk, ya pasti narkoba itu akan mendekati. Tapi kalau kita dengan gaya hidup yang normal, kita punya akhlak, kita berketuhanan, ya. Kemudian kita juga tahu sopan santun lingkungan, sosial, kita bisa membaur. Saya pikir nggak ada masalah, ya kan? Karena di samping orang yang sudah menggunakan narkoba, sebetulnya masih banyak yang tidak menggunakan narkoba. Maka tinggal kita pilih, kita mau cari teman yang mana, gitu. Jadi semua berpulang ke diri sendiri soal narkoba ini. Nah, buat sanksinya apa sih Pak buat narkoba itu? Pengguna narkoba, pengedar atau beda-beda Pak? Sebetulnya kalau bicara sanksi ya beda. Yang pertama itu kan biasanya kan kita dari mulai pemula ya. Pemula itu kan kalau sistem penularan narkoba itu yang Bapak tahu itu yang kalau ketika kita mengenal pertama biasanya kan sama teman-temannya itu dikasih gratis. Iya Pak, benar. Iya kan? Iya. Cobain aja, cobain nggak apa-apa kok, itu enak kok. Nanti akan inilah, kamu kan punya masalah nih, nanti akan bisa menyelesaikan masalah lu kan dan lain sebagainya gitu kan. Ini biasanya dikasih gratis. Tapi ketika sudah mulai ketagihan, ya kita harus beli. Betul. Iya kan? Nah, beli itu biasanya kalau yang berduit sih nggak ada masalah ya. Betul Pak. Nggak ada masalah, mungkin bisa minta mama, minta papa, atau ATM-nya masih cukup kuat dan lain sebagainya. Tapi yang tidak inilah, yang tidak kuat ini biasanya kan dia peningkatannya itu dari mulai pemula, kemudian dia merambah pada pengedar. Pengedar. Ya, karena kan istilahnya kalau bahasa gaul gitu kan, lu mau pakai jual dulu ini. Oh, jadi gitu kan? Ya, Pak. 10 dapat 1 kan gitu kan. Modelnya kayak bonus-bonus gitu kan. Kamu jual 10 nih. Nanti yang 1 lu pakai lah gitu. Oh, jadi begitu ya Pak sistemnya. Itu yang pertama. Itu kan berarti tadi kan adalah pemakai. Pemakai pemula kan. Iya, Pak. Kemudian pengedar, dia udah mulai membantu menjualkan. Ini kan pengedar. Nah, baru setelah dia mengedar, dia dapat upah. Baru dia sebagai pemakai. Pemulanya hilang, pemakai karena dia sudah mengadakan sendiri. Kalau yang tadi kan dikasih temennya, cobain dan lain sebagainya. Dia mulai pemakai. Nah, pemakai baru nanti dia akan meningkat sebagai penjual bisa, penampung bisa, pengedar bisa, atau bahkan produksi seperti ekstasi itu kan dibuatnya kan mudah. Mudah itu Pak. Iya, kalau kita ya kasar aja kalau ada alat besi-besi apa yang bisa buat mencetak gitu kan cukup ramuannya juga nggak jelas kan itu kan yang penting Pak. Mah orang bisa happy aja yang penting bisa gitu Pak. Jadi beda dengan pemula itu kan kalau pemula itu kan sama pemakai mungkin bisa lah masuk rehabilitasi gitu. Betul, kan Pak. Tapi kalau sudah kategori pengedar kemudian pembuat, produksi dan lain sebagainya itu juga ancaman hukumannya berbeda. Lebih besar kalau. Iya, lebih berat. Nah, kita ngomongin ke pencegahannya deh Pak. Pencegahan buat narkoba ini bagaimana sih Pak? Khususnya pada pelajar. Nah, menurut Bapak ada pencegahan khusus nggak? Kalau pencegahan sebetulnya kembali pada diri pribadinya ya. Orang sakit itu kan yang pertama ditanya, kamu mau sembuh nggak? Iya kan? Iya, harus Pak. Ada keinginan sembuh dulu. Kalau dia tidak ada keinginan sembuh, itu biar mau diapain pun tidak akan sembuh, tidak akan berubah. Jadi
yang pertama ditanyakan dulu, kamu mau sembuh nggak? Atau orang itu paling tidak minta tolongin gua dong, gua mau tobat nih, ampun nih udah nggak bisa ngapa-ngapain, gua tolongin, itu baru kita sembuhin bisa. Tapi kalau orang yang lagi mau-maunya ini biar nyatanya kan di tahanan juga masih pada ngedar, masih pada make, masih pada jual. Ya di TV kan banyak. Di TV banyak. Itu yang pengedar-pengedar kelas internasional itu di dalam juga kan sering di TV itu ternyata dia masih bisa mengendalikan peredaran itu. Makanya dia tidak mau sembuh. Tapi kalau yang mau sembuh sebetulnya di rumah bisa. Kuncinya ya ketika kita di rumah, kalau ada keluarga yang sudah menggunakan itu, jangan kita cuekin. Ya, kita perhatikan. Mungkin dia butuh teman ngobrol, mungkin dia supaya nggak melamun dan lain sebagainya. Kemudian tentunya ya tetap berobat. Nah, berobat ini kan ada beberapa cara. Ada yang mungkin dia bisa berobat dengan cara mengurangi sendiri, mengurangi kadar itu. Tapi kan dia tetap menggunakan. Nah, ini kewajiban keluarga ini harus melapor kepada kepolisian bahwa ini anak dalam proses rehabilitasi dan dia menggunakan ini tentunya didukung dengan surat dari kedokteran. Oke, Pak. Nah, mungkin karena waktu kita hampir habis ya, Bapak Ibu. Kita mau minta pesannya dong untuk pelajar-pelajar. Nah, mulai dari Ibu dulu lah. Pesan untuk tertib lalu lintas, kenakalan remaja, dan gimana sih cara nggak kena narkoba gitu, Bu? Iya. Kalau pesan dari Ibu di sini ya, untuk pesan-pesan buat para pelajar, ayo kita bersama-sama untuk mentaati istilahnya peraturan yang ada di sekolahan. Kemudian yang istilahnya dari rumah juga kita harus pesan dari orang tua kita harus laksanakan. Betul, Bu. Dan kalau untuk masalah narkoba, dengan di rumahnya itu atas himbauan dari dari orang tua, pesan dari orang tua, jangan kita harus pandai-pandai memilih teman. Betul, Bu. Dari situlah kita mungkin dari awalnya mungkin dari merokok ya. Jadi makanya dari itu kita harus pandai-pandai memilih teman. Bukan kita menjauhin teman ya gitu. Jadi kita bersama-sama kita harus mentaati peraturan-peraturan yang ada. Dan untuk lalu lintas juga kalau kita pergunakan apabila kita sudah waktunya kita harus bisa lah gitu, misalnya kena masalah knalpot racing dan sebagainya. Jadi kita harus mentaati peraturan yang ada. Itu aja dari kami. Mungkin dari untuk Bapak ada pesannya, Pak? Baik, berbicara tentang kenakalan remaja ya, tadi seperti yang kita bahas, masalah lalu lintas, masalah tawuran pelajar, kemudian masalah narkoba, masalah asusila dan kriminal. Ini sebetulnya ya kita harus sudah ngeh gitu kan, kalau bahasa Sunda itu kita sudah harus ngeh, karena sebetulnya dari zaman tahun 38 ya, 1938 udah ada 5 negara besar yang mengkhawatirkan tentang perkembangan Indonesia, karena Indonesia kelak di kemudian hari ramalan mereka dari 5 negara besar itu akan menjadi negara besar dan tangguh, sehingga negara-negara yang mengkhawatirkan dengan perkembangan Indonesia itu, maka dia berusaha untuk mengganggu. Tahun 1945, tentara penjajah pulang. Betul, Pak. Karena dia berpakaian dinas, kelihatan kalau berkeliaran di Indonesia. Iya, tapi Pak. dia setelah sampai di negaranya, dia letakkan senjata, dia taruh pakaian dinasnya, dia kembali lagi ke Indonesia dengan pakaian preman. Ya, maka ya itu yang disebut proxy war, ya kan, perang intelijen. Perang intelijen itu tidak perlu ditembak, tapi dia akan mati sendiri dengan narkoba, dengan kendaraan, betul, industri, ya kan, kemudian dengan budaya, ya, kemudian dengan budaya itu kan menyangkut masalah gaya hidup dan lain sebagainya, dia akan mati sendiri, tidak perlu ditembak. Itu namanya perang proxy war, ya, proxy itu. Sehingga anak-anak muda sekarang harus ngeh lah di situ, harus nyadar dengan kondisi kehidupan yang seperti itu. Kita ini dikelabuhi oleh negara-negara yang mengkhawatirkan negara Indonesia akan bangkit dan menjadi besar. Saya kira itu yang bisa Bapak sampaikan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ini masih masa pandemik, ya kan? Jadi tetap prokes,
Siap, Pak. 5M, Siap. menggunakan masker, mencuci tangan, ya, menjaga jarak, kemudian mengurangi mobilitas. Nih anak-anak ini mengurangi mobilitas yang paling sulit. Iya, Pak. Masih Sulit. seneng main, gitu kan? Bener, Pak. Kurangin Sering ngopi. mobilitas, kemudian apa itu? Satunya lagi menjaga jarak. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pesan-pesannya ya yang sangat bermanfaat bagi kita khususnya para pelajar, dan terima kasih juga untuk kedatangannya yang jauh-jauh sudah ke sini. Nah, mungkin cukup sekian ya Bapak Ibu karena keterbatasan waktu. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube SMA Kosgoro. Sekian dari saya, nama saya Andra Salmani Ramdan. Pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.